Indonesia adalah negara Pancasila. Nilai-nilai Pancasila merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan bangsa Indonesia, termasuk pemenuhan hak-hak perempuan. Di zaman nenek moyang kita, perempuan selalu mendapat ketidakadilan hak sebagai manusia semestinya dan dibelenggu oleh tradisi yang merendahkan kodrat wanita dibanding laki-laki. Tapi zaman semakin berkembang. Emansipasi wanita di negara ini tidak menyerah dan tidak tunduk terhadap ketidakadilan yang sangat menyengsarakan wanita dan membatasi hak merdeka wanita. Hingga akhirnya pahlawan negara ini maju pantang mundur memperjuangkan hak wanita dan menuntut kesetaraan gender untuk kaumnya. Dan inilah dua pahlawan yang terkenal dalam perjuangannya menjunjung emansipasi wanita. Raden Ajeng Kartini dikenal sebagai tokoh emansipasi wanita di Indonesia, di mana perjuangannya didasari oleh keberadaan wanita yang sering tidak dihargai. Karena jasanya, Presiden Soekarno menetapkan R.A. Kartini sebagai pahlawan kemerdekaan nasional. Selain gelar pahlawan, Presiden Soekarno juga menetapkan hari lahir R.A. Kartini 21 April sebagai Hari Kartini. Dewi Sartika merupakan pahlawan nasional wanita yang merintis pendidikan untuk kaum perempuan, salah satunya dengan mendirikan Sekolah Keutamaan Istri. Beliau diakui sebagai pahlawan nasional oleh pemerintah Indonesia pada tahun 1966. Hasil dari perjuangan para pahlawan tersebut, sekarang kita bisa melihat tidak adanya kesenjangan antara laki-laki dan perempuan, sehingga perempuan tidak lagi ragu untuk dapat menunjukkan potensinya. Inilah dua di antara banyak tokoh wanita hebat di Indonesia yang menginspirasi. Yang pertama, Dr. Randa Retno Lestari Priyansari Marsudi LLM. Beliau adalah Menteri Luar Negeri perempuan pertama Indonesia yang menjabat dari 27 Oktober 2014 hingga 22 Oktober 2019 dalam Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo. Ini merupakan pertama kalinya Indonesia memiliki Menteri Luar Negeri yang dipegang oleh seorang perempuan. Tugas berat Indonesia di kancah internasional menjadi tanggung jawab diplomat asal Semarang ini. Retno Marsudi yang berkarir di Departemen Luar Negeri ini dianggap mampu untuk memainkan peran Indonesia dalam percaturan dunia. Yang kedua adalah Ibu Sri Mulyani Indrawati. Beliau merupakan wanita sekaligus orang Indonesia pertama yang menjabat sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia. Sebelumnya, beliau pernah menjadi Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas dari Kabinet Indonesia Bersatu tahun 2005. Pada tahun 2016, beliau ditunjuk kembali sebagai Menteri Keuangan Negara era Presiden Joko Widodo. Selama hidupnya, banyak prestasi-prestasi yang telah beliau capai. Di antaranya yaitu Best Minister in the World pada World Government Summit di Dubai tahun 2018. Selain itu, sebagai Finance Minister of the Year East Asia Pacific oleh Global Market pada tahun 2018, 2019, dan tahun 2020. Dan yang ketiga yaitu The World 100 Most Powerful Women 2020 yang dirilis Forbes dan menduduki posisi ke-78. Dan selain itu, banyak lagi prestasi-prestasi yang telah beliau capai selama hidupnya. Teman-teman sekalian, laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang sama. Semua orang harus menerima perlakuan yang setara. Tidak ada diskriminasi berdasarkan identitas gender mereka. Kesetaraan gender bukanlah ide, melainkan elemen kunci masyarakat yang akan menentukan apakah kita manusia akan maju menuju kemuliaan ataukah tenggelam ke dalam azab eksistensial. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.